Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Sir Billy. Selamat pagi, selamat siang, tergantung pukul berapa Anda menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, walaupun agak panjang salamnya, tapi Sir bangga bisa mengucapkan semua salam itu, karena itu melambangkan keanekaragaman yang ada di Indonesia, bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu dalam satu negara kesatuan, Indonesia, dengan dasar Pancasila. Iya, apa kabar kalian hari ini? Harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan bahas materi pembagian kekuasaan negara. Ya, berbicara mengenai kekuasaan di Indonesia, tentunya negara kita punya berbagai macam peraturan atau hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang adalah merupakan konstitusi negara kita atau peraturan perundang-undangan tertinggi yang ada di Republik Indonesia. Dan kita juga punya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian semua ada aturannya. Tidak bisa semena-mena untuk punya kekuasaan seumur hidup misalnya. Atau misalnya semua diatur oleh presiden, tidak seperti itu. Dengan demikian ada pembagian kekuasaan negara. Ya, kita bahas pengertian kekuasaan dari segi umum. Secara umum, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contoh sederhana adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang sosok pujaan hati terhadap orang lain yang menjadi bucin terhadapnya. Nah, jadi orang ini akan punya kekuasaan untuk menyuruh si bucin ini melakukan apapun, dan si bucin ini akan melakukannya. Jangan jadi bucin ya. Secara spesifik, pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Ya, sekarang kita masuk ke macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama ada dari menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan ada pula menurut Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Versi Montesquieu sendiri ini adalah penyempurnaan dari versi John Locke, di mana fungsi federatif digabungkan ke dalam fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif menjadi berdiri sendiri. Dan Indonesia menerapkan versi Montesquieu. Versi Montesquieu ini lebih dikenal dengan istilah trias politica, yang adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas intervensi, sehingga mencegah satu orang atau satu kelompok untuk mendapatkan kuasa yang terlalu banyak atau terlalu besar. Trias politika di Indonesia diterapkan dalam 3 lembaga yang berbeda. Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua ada dari lembaga legislatif yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan yang terakhir ada dari lembaga yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung atau MA,
Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Ya, kita masuk dalam peran lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang serta penyelenggaraan negara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah power to put law into action. Dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden membawahi lembaga kementerian dan non-kementerian. Nah, jadi menjadi presiden di suatu negara bukan berarti kita bisa bebas melakukan apapun semau kita. Tugas presiden adalah melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Tentu saja seorang presiden bisa punya visi sekreatif mungkin asalkan tidak menyalahi undang-undang. Kita masuk dalam peran lembaga legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah power to make and change law. Ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Selanjutnya, peran lembaga yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang serta mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah power to make judgments on law. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Sebelum mengalami amandemen, secara horizontal kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen, secara horizontal pembagian kekuasaan negara bertambah dari 3 menjadi 6, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kita tidak akan membahas itu lagi ya. Ya, kita bahas apa yang belum kita bahas saja. Ya, dimulai dari kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pemegang kekuasaan konstitutif di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Selanjutnya ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berfungsi melakukan penyelenggaraan pemeriksaan atas suatu bentuk pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini juga sering disebut kekuasaan inspektif. Pemegang kekuasaan eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang terakhir ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pemegang kekuasaan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Sekarang kita masuk dalam kekuasaan vertikal. Secara vertikal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Oke, sekarang kita bahas dari dua sisi ya, dari horizontal dan vertikal. Di pemerintahan pusat secara horizontal terdapat 6 pembagian kekuasaan yang baru saja kita bahas. Di pemerintahan daerah pun, di provinsi dan di kabupaten dan kota juga terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal, tapi hanya dari legislatif dan eksekutif. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembagian kekuasaan negara. Saya harap kalian bisa mengerti dengan baik dan tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you.